Bunda selalu berdoa semoga anak-anakku selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Gimana nih, masih semangat belajar online-nya? Oke, sekarang Bunda cek dulu ya semangatnya ya. Kalau Bunda bilang sekolah teladan, apa jawabnya? Bil uswati mumtaz. Baik, Bunda cek. Sekolah teladan, bil uswati mumtaz. Teladan, aku siap. Oke, sudah siap belajar? Sudah. Oke, kita akan mulai belajarnya. Tapi sebelum mulai, kita berdoa dulu ya. Yuk, sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar tematik. Belajar tematiknya bersama dengan Bunda Ama. Nah, sebelum mulai belajar, Bunda ada sedikit games untuk anak-anakku. Apa ya gamesnya Bunda? Jadi hari ini kita akan bermain tebak kata. Sudah pernah bermain tebak kata? Oke, Bunda jelaskan dulu ya. Jadi nanti Bunda akan menyebutkan ciri-ciri. Nah, kalian tebak kira-kira apa ya jawabannya? Sudah siap? Oke, kita mulai ya. Tebak kata yang pertama. Yang pertama, apakah aku? Aku adalah sebuah badan usaha. Sebagian besar atau seluruh modal yang aku miliki berasal dari pemerintah atau dari negara. Kira-kira apa ya aku? Coba, ada yang tahu jawabannya? Bunda kasih waktu untuk menjawab. 3 detik. 1, 2, 3. Apa jawabannya? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah BUMN atau kepanjangan dari apa ini BUMN? Badan Usaha Milik Negara. Nah, tahu ya? Ya. Sekarang Bunda menuju ke soal yang kedua. Apakah aku? Aku adalah sebuah badan usaha. Nah, sebagian besar modal yang aku miliki berasal dari swasta. Kira-kira apa ya jawabannya? Bunda kasih waktu menjawab. 3 detik. 1, 2, 3. Apa jawabannya? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah aku? Aku adalah sebuah badan usaha. Aku bersifat sukarela. Tujuanku adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Kira-kira apa ya jawabannya? Bunda kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Apa jawabannya? Betul sekali. Jawabannya adalah Koperasi Indonesia. Nah, sudah ya? Nah, tadi kita sudah bermain games tebak kata tentang yang jawabannya apa tadi? BUMN, kemudian BUMS, kemudian koperasi. Nah, kira-kira ketiga kata ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa ya pembelajaran kita hari ini? Ada yang sudah baca buku? Betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang usaha-usaha ekonomi yang dilakukan secara berkelompok. Nah, sebelum kita mulai, sudah siapkan semua ya buku-bukunya ya. Bagus, sudah siap belajar? Sip, yuk kita mulai. Silahkan disimak video dari Bunda berikut ini. Check it out. Assalamualaikum anak-anak hebat. Kali ini kita akan belajar tematik mengenai usaha ekonomi yang dikelola kelompok.
Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai yang pertama yaitu BUMN dan BUMD atau Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Kemudian yang kedua kita akan belajar mengenai BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Dan yang ketiga kita akan belajar mengenai koperasi. Sudah siap belajar? Mari kita mulai. Baik anak-anak, yang pertama kita akan belajar mengenai BUMN dan BUMD atau Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Nah, kali ini kita belajar mengenai BUMN terlebih dahulu ya. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Nah, BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. Perusahaan umum atau perum merupakan perusahaan yang modalnya dari APBN pemerintah, namun lebih berfokus pada menghasilkan keuntungan atau profit. Sedangkan perseroan terbatas atau persero adalah sebuah perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dari pemerintah yang berbentuk saham-saham dengan tujuan mencari keuntungan. Baik anak-anak, Bunda ada contoh beberapa BUMN yang ada di Indonesia yang terbagi dalam beberapa bidang, antara lain bidang transportasi, perbankan, telekomunikasi, energi listrik, kesehatan, pertahanan, asuransi sosial, dan juga pertambangan minyak dan gas. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai BUMD. Di Indonesia juga terdapat Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, atau sering juga disebut dengan perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Nah, tujuan pendirian BUMD adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Contoh BUMD adalah sebagai berikut. Ada Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Angkutan Kota, Perusahaan Daerah Angkutan Antar Kota, dan juga Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar mengenai BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Nah, BUMS ini merupakan suatu perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. BUMS terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah firma. Firma adalah perusahaan ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua adalah persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. Nah, perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik
saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Nah, berikut adalah beberapa contoh BUMS yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah PT Pupuk Kaltim, yang kedua PT XL Aksiata Tbk, yang ketiga PT Jarum, yang keempat PT Astra Internasional, yang kelima PT Holcim, dan yang keenam adalah PT Freeport Indonesia. Baik anak-anak, yang terakhir kita akan belajar mengenai koperasi. Di Indonesia berkembang sebuah badan usaha bernama koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi memiliki tujuan mensejahterakan anggotanya. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perjuangannya tersebut, beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuan koperasi ini adalah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. Yang kedua adalah koperasi produksi. Koperasi produksi yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, dan sapi perah. Yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota yang lainnya. Yang keempat adalah koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha, misalnya menyediakan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya adalah koperasi unit desa atau KUD. Dan yang terakhir adalah koperasi jasa. Koperasi jasa yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contoh koperasi jasa adalah koperasi angkutan. Nah, anak-anak, kali ini Bunda memiliki tugas untuk anak-anak. Tugas yang pertama adalah carilah informasi mengenai salah satu BUMN yang ada di Indonesia. Kemudian tugas keduanya adalah silakan tulis informasi itu di buku tulis tematik dengan rapi ya. Jangan lupa setelah selesai mengerjakan tugas, hasil pekerjaan anak-anakku silakan difoto dan dikirimkan ke Bunda. Bunda tunggu ya. Nah, semangat anak-anakku, di teladan semua anak itu hebat. Nah, setelah menyimak penjelasan dari Bunda, apakah anak-anakku menjadi semakin paham? Oke, Bunda berharap semoga anak-anakku menjadi paham ya mengenai usaha ekonomi yang dilakukan secara berkelompok dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Nah, untuk menambah wawasan anak-anakku, Bunda masih menyiapkan satu video lagi. Video apa Bunda? Nah, video yang Bunda siapkan setelah ini
berkaitan dengan Koperasi Indonesia. Nah, ini untuk menambah wawasan anak-anakku tentang Koperasi Indonesia. Nanti silahkan disimak ya, videonya ada di website e-learning Sekolah Teladan. Oke? Oke. Nah, baik, sebelum Bunda akhiri, Bunda ada beberapa pesan untuk anak-anakku. Masih ingat tidak pesan-pesan Bunda? Ya, bagus sekali. Pesan yang pertama, apa itu? Pesan yang pertama adalah silakan anak-anakku selalu menjaga sholat 5 waktu, sholat sunnah dan juga murojaahnya. Jangan lupa. Pesan yang kedua apa Bunda? Yang kedua, silakan tetap menjaga kesehatannya, makan makanan yang bergizi, kemudian minum air putih yang banyak, dan anak-anak tetap di rumah dulu ya. Yang ketiga, apa itu? Yang ketiga, silakan tetap menjaga kebersihannya. Ya, kebersihan diri dan juga kebersihan lingkungan. Tak lupa tetap membantu ayah dan bunda di rumah. Baik. Nah, sebelum Bunda akhiri, Bunda mau kasih semangat untuk anak-anakku. Semangat selalu ya, kita pasti bisa melewati semua ini. Anak-anakku, anak-anak yang hebat, karena semua anak di teladan itu hebat. Nah, baik, sebelum kita akhiri, yuk kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahtatim bilhamdalah, alhamdulillah. Bunda akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.